Haleluya, bertemu lagi dengan saya, Saifuddin Ibrahim. Sekali kita berlayar, pantang mundur. Sekali kita berjalan, jangan mundur ke belakang. Bertemu dengan musuh, jangan menghindar, tetapi jangan mencari musuh. Biarlah hidup kita tetap damai, sentosa. Dan kalau kita tinggikan falsafah bangsa kita ini, maka bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang maju di depannya, dan kita akan menjadi bangsa yang memiliki harta kekayaan berlimpah di masa yang akan datang, karena bangsa kita ini bangsa yang kaya raya, hasil lautnya, hasil hutannya, bahkan hasil buminya itu adalah kekayaan yang tidak pernah akan habis untuk keturunan kita. Dan kalau semua kita ini tidak rakus untuk hidup, nah bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang luar biasa, saudara-saudara. Saya tergelitik untuk membicarakan masalah tua masjid, karena dari tua masjid saja ini ada korban penistaan agama. Gara-gara tua masjid, Ibu Meliana di Medan, rumahnya sampai dibakar, dia masuk penjara 18 bulan atau 16 bulan, saya lupa persisnya. Itu korban karena tua masjid. Nah, berita-berita terakhir ini ada lagi media luar negeri yang mempermasalahkan tua masjid. Ya tentu saja saudara-saudara muslim nggak mau terima kalau tua masjidnya diganggu ataupun disentil, apalagi yang ngomong ini Saifuddin Ibrahim, itu akan menimbulkan kemarahan mereka gara-gara Saifuddin Ibrahim live masalah tua masjid. Tapi ngomong-ngomong, bolehkah tua masjid itu dikritik? Atau bolehkah hal-hal yang sensitif seperti itu dibicarakan, disampaikan di muka umum? Nah ini saudara-saudara, permasalahan tua masjid sebenarnya sepertinya sudah sejak saya masih kecil, dan kebetulan saya dibesarkan di sebuah desa di Bima sana, dan rumah saya persis sebelah musola yang tuanya bapak saya yang beli. Dan hampir tiap hari bapak saya jadi imam musola itu. Nah, tua musola itu bisa didengar dari jarak bahkan 10 kilometer, karena musola itu di kaki gunung. Jadi dengan toa masjid itu masih bisa didengar di tempat yang jauh. Saudara-saudara, memang toa masjid itu dipakai 5 kali sehari. Walaupun desa saya belum ada listrik, toa masjid dipakai baterai dan aki atau aki. Dan saya juga sering azan di musola itu ketika maghrib. Bahkan bapak saya dulu mengadakan lomba azan untuk anak-anak kecil seumur saya. Dan ada si Ahmad namanya yang juara lomba azan ketika itu. Walaupun bapak saya itu yang panitianya, artinya yang menginspirasi supaya ada lomba azan itu, bukan saya yang juara, ya karena suara saya nggak bagus. Nah, bapak saya jujur juga di situ.
malah orang lain yang dimenangkan oleh dia. Nggak ada KKN bapak saya ini. Ya sedikit lah biar saya juara azan gitu. Itu baiknya cerita bapak saya. Jadi ketika di masjid itu. Nah, saudara-saudara, ada permasalahan ketika toa masjid itu waktu saya masih kecil, sebelah barat musola itu tinggal paman saya namanya Ridwan. Sudah almarhum sekarang. Suatu ketika beliau sakit gigi dan waktu azan maghrib dia lempar atap musola yang terbuat dari seng itu dengan 2 batu. Sehingga beberapa tua-tua kampung keluar mencari tahu siapa yang melempar atap musola itu. Dan tentu saja semua tahu akhirnya paman saya yang melemparnya. Ya sudah, tidak dipermasalahkan oleh kami karena dilakukan oleh keluarga sendiri. Zaman itu sudah menjadi keributan. Dan ada lagi kejadian yang sama. Ini saya masih ngomong waktu masa kecil saya. Ada lagi kejadian yang sama di masjid besar desa kami. Nama desa saya itu Perado Rato. Perado itu surga, Rato itu ya raja. Jadi surga para raja itu nama desa saya. Dilempar oleh seorang tetangga masjid. Dan saya tahu tetangga itu, saya tahu bahwa kejadian itu terjadi karena ketua pembangunan masjid besar itu adalah ayah saya juga. Nah, saudara-saudara, ya tidak ada yang mempermasalahkan karena masih keluarga sendiri juga yang melempar masjid yang atapnya seng. Dan saya nggak tahu lagi masjid itu sekarang ya sudah dibangun dengan bagus, masjid di Prado itu, di Prado. Nah, saudara-saudara, kenapa sampai sekarang itu tua masjid bahkan memakan korban yang tidak sedikit? Padahal dulu ketika zaman Nabi pun sebelum ada toa masjid ya biasa saja. Jadi ini menjadi hal yang menggelikan kalau toa masjid di seluruh Indonesia ini menjadi bermasalah bagi kegiatan di kekeluargaan di seluruh Indonesia. Nah, penemuan teknologi pengeras suara tentunya jauh lebih mudah ketimbang masuknya Islam di Indonesia ini. Dahulu kala masyarakat muslim di masjid-masjid tidak menggunakan pengeras suara untuk memandangkan azan, iqomah atau pengumuman-pengumuman yang selalu dilakukan di masjid. Tetapi juga saya kira ada nilai positifnya dengan toa masjid itu, terutama masyarakat kampung, untuk memberikan pengumuman misalnya kelahiran seseorang, anak seseorang, ataupun meninggalnya seseorang, itu diumumkan di masjid supaya segera tersebar cepat itu berita yang diperlukan oleh orang-orang kampung. Nah, saudara, penemuan teknologi pengeras suara tentunya jauh lebih bermanfaat lagi. Nah, ada masjid tanpa toa. Sampai sekarang ini sudah puluhan tahun. Ini ada berita yang saya baca bahwa Masjid Al-Karomah di Pleret, Purwakarta sampai sekarang itu konsisten tanpa pengeras suara. Sejak berdirinya puluhan tahun lalu. Hal ini lantaran pengurus masjid memegang teguh ajaran leluhurnya. Biarkan saja orang mau pakai toa atau tidak, tetapi Masjid Al-Karomah di Pleret, Purwakarta itu tidak pernah pakai toa sampai sekarang.
Lalu kita bertanya, apakah kalau pakai toa lalu jemaahnya bertambah banyak? Tidak juga. Malah jemaatnya hanya itu-itu saja. Apalagi masjid-masjid persinggahan. Misalnya masjid di pasar, masjid di ini. Ya tetap itu-itu saja yang sholat. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau pakai toa atau tidak sebuah masjid. Nah, yang perlu dipermasalahkan lagi masalah pemakaian toa masjid di kampung di seluruh Indonesia ini. Kenapa harus anak kecil yang memakai toa itu? Bahkan ada anak itu rampas, tarik sana, tarik sini, toanya hanya bunyinya wow, wow, wow. Saya yang ngomong. Ketika teman saya dari Arab, dia bilang, wah, masa anak kecil terus yang azan, bahkan ngaji di toa masjid itu, yang nyanyi-nyanyi. Kalau di Jawa itu kan ada pakai lagu Jawa itu. Salatullah, salamullah itu. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Saya tidak kenal kata-kata itu untuk menerjemahkan dalam bahasa Jawanya. Lalu ada juga yang memplesetkan itu salawat di masjid-masjid, di musola-musola di Jawa saya. Nah, teman saya yang dari Arab tadi heran dengan ibadah di masjid di Indonesia yang disuruh adalah anak-anak kecil. Ya tentu saja saya bilang bahwa kenapa anak kecil yang disuruh untuk azan, yang disuruh untuk sholawatan, ya karena anak kecil nggak perlu dibayar. Dan pengurus masjid seluruh Indonesia ini nggak ada yang dibayar seperti di Arab Saudi ataupun di negara-negara Arab. Mereka yang bertugas di masjid, yang jadi imam itu sudah ditetapkan, sudah digaji oleh negara, dan mereka makan dari hasil mengurus masjid itu. Apalagi masjid itu yang disebut masjid raya atau masjid agung atau masjid jami. Nah, masjid jami itu adalah masjid yang dipakai oleh saudara-saudara di Muslim ini untuk berjemaat, atau masjid yang besar setingkat masjid kecamatan. Nah, saudara, kenapa di Indonesia justru anak kecil yang harus yang menggunakan mikrofon ini? Nah, ini menurunkan nilai sakralnya masjid itu sendiri. Nilai-nilai yang diajarkan itu menjadi kurang hikmatnya, kurang tawadhu, kurang khusyuk, karena justru anak kecil yang memegang mikrofon ini. Saya jawab seperti itu kepada teman saya orang Arab yang merasa aneh karena selalu anak kecil yang memakai toa masjid itu. Juga bisa kita pahami, tentu saja orang tua karena tidak digaji di masjidnya tidak bisa rutin untuk azan dan iqamah karena pekerjaan itu tidak digaji. Ya, kecuali memang ada masjid di Indonesia ini yang mampu untuk membayar gaji Bilal. Di Indonesia dikenal Bilal. Coba saya tanya, ya Wa'el, alladzina muadzin fi Yaman yusamma bi Bilal amma muadzin? Muadzin. Oh, muadzin. Nah, saya tanya kepada saya tanya kepada orang Arab yang dari Yaman. Saya tanya apakah
muadzin di Arab itu disebut Bilal. Dia bilang disebut muadzin, nggak ada dikenal Bilal, karena Bilal itu dia adalah kulit hitam, negro gitu. Nah, jadi nggak ada orang tukang azan seperti di Indonesia dikasih nama Bilal. Itu ya biarkan saja perbedaan antara orang Yaman dengan orang Indonesia. Lain hal lagi kalau masjid di kampung saya ada petugas khusus sebagai Bilal untuk menyerukan azan 5 kali waktu. Bilal untuk mendapatkan penghidupannya itu adalah dari donasi warga. Jadi setiap hari Kamis dia keliling kampung itu, dia membawa kantong beras untuk mendapatkan beras atau uang atau apa saja yang dikasih oleh orang kampung itu seikhlasnya. Gitu. Setiap hari Kamis dia sudah keliling kampung untuk mendapatkan beras atau uang keperluan hidupnya. Dan juga Bilal di kampung saya itu ada diberikan sebidang tanah untuk dikerjakan oleh dia. Supaya dia juga mendapat sama panennya di setiap tahun itu. Jadi dia harus panen sendiri, tetapi orang tua saya membantu untuk mengolah tanahnya sampai menyiapkan bibitnya, dan dia harus mengerjakan sendiri nanti panennya itu. Jadi bapak saya menyuruh orang lain lagi untuk membantu si Bilal ini, tanah dia itu dikerjakan bersama-sama sehingga menolong dan membantu dia, karena memang Bilal ini orangnya juga ya susah hidupnya, jadi begitu. Nah ini yang saya sampaikan berkaitan dengan toa masjid. Padahal sebenarnya ya di dalam Al-Quran sendiri tidak boleh mengeraskan suara di dalam memanggil berdoa pada Tuhan. Ud'u rabbukum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu, surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau melihat ayat ini, apakah memakai toa masjid itu dianggap seperti ayat ini Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas? Artinya orang yang mengeraskan suara pakai mikrofon di dalam doa, di dalam azan itu melampaui batas. Kalau ditanya seperti itu, saya tahu bahwa hal itu tentu akan bertentangan dengan pendapat saudara Muslim. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut, ya enggak perlu pakai mikrofon. Ya bisa saja kita manggil orang langganan masjid kita yang datang itu pakai WA, pakai telepon, ataupun pakai semacam peringatan massal kepada orang sekampung itu, yaitu jemaat yang paling dekat, catat nomor teleponnya, sehingga pada waktu zuhur, waktu asar, 5 kali sehari itu masuk ke telepon masing-masing untuk datang ke masjid,
untuk beribadah bersama. Kan mestinya begitu. Wah, kamu Saifuddin Ibrahim ikut-ikutan ngomong toa masjid lagi. Lu kan sudah jadi Kristen. Bukan itu masalahnya. Apa yang menjadi bagian yang harus dibicarakan oleh setiap orang untuk konten YouTube sekalipun, kita boleh berbicara. Seperti saya ulangin, Anda tidak boleh melarang saya berbicara dan membacakan Al-Quran, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Boleh dong saya ngomongin apa saja, karena Al-Quran juga menyinggung orang Yahudi, orang Kristen, menyinggung orang agama lain. Jadi nggak masalah, karena ini adalah masalah bangsa kita. Masalah yang mengganggu seluruh bangsa Indonesia. Jadi mempertanyakan, apakah toa masjid ini termasuk yang disinggung, dikritik oleh Al-Quran sendiri? Karena toa masjid ini baru saja muncul. Ya, ramenya toa masjid tahun masih kecil saya, tahun 70-an. Tahun 70-an, kemudian tahun 80, tahun 90, toa masjid sudah makin besar, makin banyak. Dari satu masjid itu toanya banyak. Kalau menaranya banyak, menaranya 4, tiap satu menara itu dipasang 4 toa, supaya suaranya lantang dan keras. Di kota saya, di Bima sana, ada masjid besar, Bima itu. Saya SMP di sebelah, SMP Negeri 2 Bima. Itu kalau toa masjid Raya Bima itu dibunyikan, itu seluruh kelas di SMP Negeri 2 Bima itu berhenti, terganggu ininya, belajarnya. Iya. Misalnya azan asar, itu sudah pasti terganggu itu ketika kita belajar. Kami belajar waktu sekolah itu. Kenapa? Jadi pertanyaannya, kenapa harus pakai toa masjid untuk memanggil orang sholat? Bukankah itu mengganggu orang sekampung? Dan suara azan itu menjadi polusi kampung itu. Bahkan mengganggu ketika ada acara, orang belajar, seminar, atau sedang kegiatan penting lainnya. Nah, ingat lagi saya ketika saya disidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Ketua hakim yang menyidangkan saya, perkara saya itu, dia berhenti dulu azan sampai azan itu selesai. Tetapi azan masjid yang di bagian, saya nggak tahu karena saya dulu tuh nggak ingat lagi saya di bagian barat atau di bagian timur. Selesai azan, tapi selesai masjid yang di arah sini disusul oleh masjid yang arah berlawanan dengan azan yang lebih keras lagi, karena masjidnya lebih dekat dengan tempat pengadilan itu. Tapi hakim melanjutkan sidang pada azan yang kedua. Dia melanjutkan sidangnya. Ya, saya bertanya, kenapa hakim nggak langsung sholat aja sekalian? Karena yang dipanggil itu sholat kok. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu di ayat yang lain surat Jumat. Apabila kamu disuruh pada hari Jumat, seruan azan maksudnya, maka tinggalkanlah bisnis, tinggalkan perkara-perkara lain.
Mestinya hakim yang menyidangkan saya itu sholat dulu dong. Nggak boleh melanjutkan sidangnya terhadap saya. Kalau memang konsisten di dalam iman Islam. Gitu. Dan banyak juga waktu dosen saya juga di sana, dosen saya di Solo, ya. Kalau adzan, karena masjid kampus itu suaranya juga keras, adzan. Nah, dosen saya ya berhenti kalau adzan itu. Saya punya dosen ilmu tafsir itu Dr. Nasihun, tinggalnya di Jogja. Kalau adzan, beliau berhenti. Ya, saya juga pernah mempraktekkan itu karena saya juga asisten dosen. Tapi lama-lama, mengganggu ini adzan ini. Nggak pernah lagi kalau ada adzan saya berhenti. Saya lanjutkan, saya mengajar di kelas mahasiswa saya waktu itu. Nah, ini berkaitan dengan ini di dalam Al-Quran itu ditulis dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Demikian bunyinya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kata Allah di dalam ayat ini, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi luar biasa ini ayat-ayat Al-Quran ini. Kalau ditinjau dan dilihat ulang lagi, bahwa kebiasaan-kebiasaan baru kaum muslimin itu ditegur oleh ayat-ayat Al-Quran. Jadi masih bisa kita fahami, masih bisa kita mengerti hal-hal yang demikian itu. Jadi begitu, saudara-saudara. Atau ada yang mau bertanya gitu? Silakan. Ada yang mau dialog dengan saya? Coba kirimkan link kepada penonton. Saya sudah lama nggak berbicara dengan ini, dengan apa namanya? Dari Amelia Anata, ingat Meliana yang dibakar rumahnya, toa kecilin, lagi sakit gigi, langsung disikat, ya deh, keledai, hahaha. Saya nggak ngeri yang gini-gini, maju terus dalam Tuhan Abi beserta tim dan pelayanan dalam Yesus Kristus kita bersaudara, ya boleh. Di mana ayatnya di Quran Abi sholat 5 waktu? Oh, nggak ada ayat di dalam Al-Quran sholat 5 waktu. Yang ada perintah sholat. Tapi menyebutkan 5 waktu nggak ada ayatnya. Apakah ada ayatnya di Al-Quran sholat 5? Nggak ada. Adanya di dalam hadis, rincian dan penjelasan masalah sholat itu adanya di dalam hadis. Karena di dalam hadis Muhammad dalam mengajarkan sholat itu, shollu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu seperti kalian melihat aku sholat. Nah, ini hadis yang paling terkenal diajarkan kepada kaum muslimin. Enggak usah bahas toa agama orang, Pak Pendeta, bahas firman Tuhan saja, nanti jadi penista lagi. Ya enggak lah.
Oke Sarah, terima kasih. Ina Sabu, kalau niat nggak perlu teriak, cukup mikir dan rasakan. Ya itu kalau saudara ini gitu. Gak usah ngeritik azan apapun, mereka pasti marah, gak terima. Siapa berani ngeritik berarti Anda cari masalah. Yang gak cari masalah, ikut rembuk. Karena mereka juga tidak tahu ayat-ayat ini, nggak tahu perinciannya tempatnya di mana. Tetapi kalau diingatkan seperti ini, mereka baru tahu karena bahasanya bahasa Arab. Nah, untuk mengerti bahasa Arab itu perlu belajar bertahun-tahun, jadi nggak gampang. Apalagi belajar agama Islam itu, waduh, banyak cabangnya, banyak ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu shorof, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini untuk membantu, ini hanya ilmu bantuannya supaya kita mengerti ajaran Islam dengan benar, gitu. Apakah ada main lapor-lapor atas nama nista-nistaan membuktikan bahwa kaum seberang mengakui kebenaran keyakinan Kristen yang benar dan terbukti dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia di muka bumi ini? Amin. Ini mah pernyataan, bukan pertanyaan. Abi, kenapa sekarang ada nyanyi sebelum azan? Oh, itu bukan nyanyi, itu selawatan. Itu. Maklum Allah jauh. Itu. Jadi perlu toa. Ya enggak juga. Tadi saya sudah baca ayatnya bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada orang itu daripada urat lehernya gitu. Hablil warid. Yang penting toa. Toa buatan kafir tidak sampai disembah. Toa buatan kafir tapi dipakai untuk ibadah nggak apa-apa gitu. Salam Pak Pendeta, Tuhan memberkati dan melindungimu. Take care. Oke, bukan take bear. Semoga lisan Abi tidak menyinggung kaum Mamat, soalnya kaum ini mudah baperan. Ya udah dari dulu, karena saya juga baperan dari dulu. Nah, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya tunggu. Mufin? Ya, silakan. Suaranya? Dia sudah mulai Mufin. Halo, Salam. Ya. Suara Bapak belum kedengaran. Oke. Oke. Salam Pak. Si Hombing. Nah, sudah. Shalom, Abi. Ya. Shalom. Salam Pak.
Oh, ya, Pak Mufin. Jadi begini, tapi hari ini kan ada demo tuh di kantor agama. Abi ngikutin nggak? Ya, saya tahu, dikasih tahu lah. Tapi saya apa namanya tidak boleh dekat-dekat di sana. Bagaimana? Oh, ya, saya mau beri dukungan moral saja kepada Abi selaku koordinator dari kasus MKC. Ya, Semoga Abi tetap kuat, tetap memberitakan Injil, dan kita berharap yang terbaik buat MKC gitu, Abi. Itu ya, saja sih, Abi. ya. Terima kasih, Pak. Ya, program tekad saya bagaimana membebaskan MKC dari jeratan undang-undang ini, karena tidak semestinya KC itu ditangkap, sebab dia di dalam sebagian besar dari video-video MKC itu adalah memberikan hak jawab terhadap apa yang dikatakan oleh Abdul Somad, yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, Iya, betul, Abi. ya, jadi begitu Pak Mufin. Terima kasih. Iya. Baik, Abi. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Itu Mufin. saja. Oke. Ada lagi? Ya, Pak Wesley FM Sihombing. Halo, Ya, Pak. malam Bapak Selamat Pendeta. malam. Masuk Pak, bisa Ya, sudah dengar. Silakan. apakah Bapak bisa dengar? Sudah dengar saya. Ya, putus lagi, nggak kedengaran suara Bapak. Bapak bisa mendengar suara saya? Ya, sudah. Terus, Oh Bapak, silakan bicara Bapak. ada gangguan ya Pak ya? Nggak bisa. Ya, terus Pak. Shalom Bapak Pendeta. Salam. Apakah Bapak mendengar suara saya Bapak? Ya, dengar Pak. Apakah Bapak Nanti dulu Pak, perbaiki dulu sinyal Bapak. Silakan Pak Christian Soldier. Ya, shalom Pak Abi. Salam. Ya, senang sekali bisa masuk dan berbicara langsung dengan Pak Abi. Ya, Kalau bagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan Pak Abi dan tim pengacara terhadap Pak KC, ya, karena itu sudah dalam proses hukum. Kalaupun bilang dia mau bebas atau gimana, ya puji Tuhan ada semua langkah. Cuman yang sangat menggelitik hati saya adalah bagaimana status para penganiaya itu, karena itu sudah sangat biadab. Ya boleh bilang kalau saya, makanya di berbagai channel saya bilang yang patut dijadikan tersangka sekarang adalah rutan Bareskrim itu sendiri. Secara secara kolegal begitu. Karena kan memang dari awal itu kayaknya sudah direncanakan. Penganiayaan itu sudah direncanakan. Nah sekarang yang saya mau tanya Pak Abi, apakah mereka kan dibilang sudah dilaporkan, sudah ada tersangka penganiaya. Nah, ini yang menjadi pelapor itu siapa? Kemudian, apakah semua orang yang tersangka dalam penganiayaan itu
sudah ditahan. Kemudian yang sangat mengherankan juga adalah eh, kenapa seolah-olah media-media mainstream, TV-TV teratas itu kayaknya takut memviralkan video penganiayaan yang sangat biadab ini, yang boleh dikatakan dilakukan secara terstruktur, secara terorganisasi dengan baik ini, bahkan melibatkan para oknum-oknum polisi juga yang berada di bawah ketakutan si Jenderal Bonaparte ini. Itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat umum, karena ini sama sekali tidak blow up begitu, tidak wow begitu, padahal ini sudah sangat meresahkan toleransi di Indonesia. Dan juga begitu juga ya, kalau para murtadin saya sangat mendukung dan sangat support, sangat kagum. Tetapi justru umumnya organisasi gereja dan para orang Kristen lainnya, para pendeta, tidak juga kelihatan begitu mensupport. Jadi seolah mau main safe aja. Artinya mungkin mereka takut, oh kalau kami bergerak nanti merasa terancam oleh kelompok mayoritas. Saya rasa ada seperti rasa mau main safe aja gitu, mau cari rasa aman gitu, mau cari aman saja, main aman begitu ya. Para organisasi gereja, PGI dan lain-lain juga, para pendeta dan orang-orang Kristen pada umumnya di Indonesia. Sebab saya begitu tanya-tanya kok sepertinya tidak ada respon dari mereka. Mana ada yang bilang, oh kurang tahu. Jadi ini kasus ini tidak viral sebenarnya penganiayaan. Kalau di luar negeri mungkin agak wow begitu wow, tapi dalam negeri sendiri tidak. Jadi itu intinya. Jadi yang paling penting Pak, siapa yang menjadi pelapor dari para tersangka penganiayaan itu, kemudian bagaimana proses kasusnya nanti, seperti itu. Kemudian tidak diviralkan oleh media-media teratas di Indonesia. Terima kasih Pak Abi. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, shalom. Bagaimanapun kita berada di tengah minoritas, nah setiap kita berada di tengah mayoritas dan kita menjadi minoritas, setiap berita yang berkaitan dengan kita ini itu jarang mendapat perhatian, lebih-lebih kepada televisi nasional itu tidak berani untuk mengkomentari ataupun meliput khusus masalah KC ini. Bahkan kalau tadi itu ada demo tentang KC, orang sudah menduga ini pasti yang menggerakkan ini Saifuddin Ibrahim katanya. Karena apa yang dikatakan oleh para pendemo itu sama dengan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Tangkap Abdul Somad dan lepaskan KC, atau tangkap Abdul Somad, buat KC dibebaskan. Nah, itu antara lain yang menjadi inti dari setiap demo yang sudah beberapa kali diadakan oleh teman-teman yang kasihan dengan KC karena tidak mendapatkan keadilan di bangsa ini. Jadi itu. Nah, Karutan Bareskrim ini sudah tersangka sekarang, dan saya perlu katakan bahwa yang melapor ini adalah Muhammad KC sendiri. Dia sudah membuat laporan karena dianiaya, dan sampai dia itu 4 hari nggak bisa jalan, dan pendeta Gilbert membawa pispot untuk dia kencing di tempat. Betapa menderitanya Muhammad KC ini ketika tanggal 26 Agustus dia disiksa oleh seorang jenderal, dan yang memegangnya itu adalah panglima sebuah organisasi terlarang di Indonesia, ya semacam PKI lah itu, organisasi itu.
Nah, panglima inilah yang memegang tubuh KC, kemudian yang lainnya itu menyiksanya. Tetapi anehnya, justru yang memegang tubuh KC untuk disiksa ini tidak jadi tersangka. Saya nggak tahu ini penyidik kasus penganiayaan KC ini bisa lolos seperti itu. Saya juga nggak paham. Karena dari ceritanya KC bahwa orang itu yang memegang dia, yang memegangnya. Nanti ada beritanya berapa orang yang menyiksanya. Yang jelas itu sudah ada 5 orang kemarin yang jadi tersangka. Masih beberapa lagi, saya belum tahu kelanjutan dari kasus ini. Yang jelas pengacara saya supaya memonitor terus sampai di mana laporan dan masalah MKC ini. Jangan-jangan nanti kasusnya hilang lagi di sana. Kita duganya begitu. Mestinya juga Majelis Ulama Indonesia ini menertibkan umat Islam agar mereka juga jangan sampai penyiksaan semacam ini menjadi pekerjaan kebiasaan di tahanan, kebiasaan di penjara. Dan ini sangat mengerikan. Penjara-penjara di Indonesia ini, di sana banyak penyiksaan, banyak korban, bahkan banyak orang yang stres karena diminta ini, diminta itu, dan paling menderita itu di penjara kalau nggak punya uang. Satu, nggak punya uang, yang kedua sakit. Nah, 2 hal ini yang paling ditakuti di penjara. Kenapa? Karena orang kalau sudah jatuh sakit di penjara, ya susah sembuhnya. Apalagi namanya napi, ya udah biarin aja napi mati biar mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang makin banyak ini. Kira-kira begitu. MUI, PGI mestinya juga bersuara itu ya, PGI ya, untuk kasus Muhammad KC ini. Saya belum ada dengar pernyataan PGI untuk membelakah, kasihankah, berdoakah PGI untuk MKC gitu. Saya nggak tahu. Karena ya saya bukan petinggi, saya hanyalah manusia rendahan, apalagi saya ini murtadin. Paling murtadin itu masuk Kristen supaya dapat uang, dapat nama tenar, ya cari panggung, banyak tuduhan-tuduhannya. Ya paling Saifuddin Ibrahim dapat pakaian bekas, Indomie itu. Ya begitulah kira-kira. Makanya saya tetap konsisten untuk membela penginjilan, membela Muhammad KC yang dianiaya karena Yesus Kristus. Ya, itu hak mereka. PGI itu semacam majelis ulamanya di Islam. MUI nggak bunyi, PGI nggak bunyi. Ngomong dong, Pak Majelis Ulama Indonesia, jangan diam saja. Ada jenderalmu yang berjuang memukul KC karena katanya jihad. Nah ini, itu jawaban saya untuk Pak siapa tadi ya, Saudara Christian tadi. Silakan anak bangsa. Selamat malam Pak. Shalom. Ayo, salam. Saya lari ke tema saja sedikit ya Pak. Saya mengenai kasus Pak KC dan penista agama lainnya di Indonesia ini. Saya tidak bisa salahkan Pak KC. Yang saya salahkan di sini Pak, undang-undangnya. Kenapa sih harus ada undang-undang penistaan agama ini? Kenapa saya mengatakan begitu Pak? Karena begini, diadakan undang-undang penistaan agama, berarti ada penistanya. Nah, di sini yang kita lihat penistanya ini
kebanyakan dari seberang juga. Tapi kenapa tidak kepolisian ini tidak merespon? Kenapa tidak menanggapi? Contoh, Yahya Waloni, ya oke lah, Yahya Waloni, Abdul Somad, Irene Handono, dan banyak lagi Kristober Muslim itu, apologet Muslim itu yang menghina kekristenan itu. Kenapa tidak ditangkap? Jadi apa gunanya undang-undang penistaan agama ini? Kalau ada undang-undang penistaan agama ini untuk minoritas, buat apa? Bubarkan aja undang-undang itu. Saya di sini artinya penegak hukum ini seakan-akan melihat sebelah pihak. Mayoritas tidak ditegak, mayoritas tidak sudah jelas-jelas menghina dengan begitu jelas kok tidak ditanggapi. Minoritas cuma mengatakan, artinya cuma menanggapi apa yang dikatakan mereka, langsung ditanggapi cepat. Ini yang kami sayangkan di Indonesia ini. Tolonglah MUI, PGI, lihatlah. Kenapa sih kalian ini tutup mata? Kenapa kalian ingin menghancurkan bangsa ini? Kalau memang tidak mau dinista, jangan menista. Kalau tidak mau diceritakan, jangan menceritakan. Makanya saya bilang, saya tidak pernah mau masuk di channel untuk berdebat, karena tidak akan pernah ketemu. Selalu saya bilang begini, kalau di Islam memang kitabnya benar, ceritakan kebenaran itu. Kalau di Kristen kebenaran itu ada, ceritakan kebenaran itu. Karena kami mau surga, bukan kami mau gaduh. Dan saya doakan Pak Sapudin Ibrahim. Saya juga sayangkan Kristober yang sangat berseberangan sama Pak Sapudin Ibrahim. Kenapa sih kita tidak bisa bersatu untuk Pak Aceh? Kenapa sih kita saling olok-olok, saling ejek-ejek? Marilah kita bersatu. Apa sih gunanya kita ini untuk saling gaduh-gaduhan? Saya terus terang miris melihat semua ini, Pak Sapudin. Mari kita perjuangkan Pak Aceh. Mari kita perjuangkan hukumnya. Apa yang dibutuhkan Pak Aceh? Mari kita bersatu. Kasihan kita ditertawakan orang seberang. Kasihan tiap hari di channel seberang mengatakan orang Kristen saling gontok-gontokan hanya karena kasus Pak Aceh. Apa yang kita mau tunjukkan sama dunia? Itu aja Pak. Terima kasih. Shalom. Ya. Luar biasa komentar anak bangsa, bagaimana agar pasal penistaan agama ini sebenarnya tidak menyalahkan KC, juga tidak menyalahkan Abdul Somad. Saya tidak pernah menyalahkan Abdul Somad. Silakan ngomong apa, ceramah apa. Yang saya tahu, mereka kalau menistakan agama minoritas itu sama dengan ceramah. Tetapi kalau kita ini ceramah kepada jemaat kita, itu dianggap penista. Gitu. Memang kebalik, sudah terbalik ini. Makanya benar kalau anak bangsa mengatakan bahwa yang salah ini adalah undang-undang pasal penistaannya. Itu. Kenapa harus berlaku? Dan yang ditangkap hanya minoritas, yang mayoritas bebas. Cukup dengan materi Rp10.000 selesai. Cukup dengan klarifikasi, sudah nggak perlu ditahan lagi. Dan polisi pun takut untuk melakukan itu. Saya kira polisi takut. Dan penangkapan KC ini pasti orang penting di belakang itu. Pasti, ya orang paling tinggi
bahkan di atas para menteri ini, orang yang meminta, menyuruh menangkap MKC ini. Karena cepat sekali penangkapannya. Itu tanggal sekian, enggak cukup waktu untuk mengolah penangkapan itu. Dan hanya tidak sampai seminggu, langsung polisi Mabes langsung ke Bali dan koordinasi dengan orang di Bali dan menyiapkan. Itu yang menangkap itu 25 orang polisi yang nangkap Muhammad KC yang pincang. Padahal Muhammad KC itu orangnya taat hukum, nggak perlu ditangkap, cukup dipanggil saja. Akhirnya Muhammad KC kabur, lari masuk ke dalam sawah. Karena Muhammad KC ini sudah berkali-kali dia dikeroyok sama orang sekampungnya. Sudah berkali-kali. Jadi dikiranya itu massa, ternyata itu polisi semua. KC sini, kamu ditunggu oleh orang seluruh Indonesia, kata polisi waktu itu. Yang masalah KC ini. Nah, ya masalah penistaan itu ya berarti ada penistanya. Lah saya ini sudah dihukum sebagai penista agama. Jadi saya ini sudah berhasil sebagai penista agama di Indonesia ini. Ahok juga berhasil menjadi penista agama. Tapi nggak disebut agama apa yang dinistakan oleh Ahok. Agama apa yang dinistakan oleh Saifuddin Ibrahim juga tidak jelas. Gitu. Ini nih, harus jelas dong di hakim sana ini. Menistakan agama apa? Harus jelas dulu. Gitu. Supaya keluarnya saya dari penjara, ditulislah saya ini adalah mantan napi penista agama apa, sebut dong, ditulis gitu, supaya nanti saya bikin kaos bahwa Saifuddin Ibrahim adalah penista agama apa, nama agama, karena ada 5, ada 6 agama sampai sekarang ini yang diakui di Indonesia. Walaupun banyak orang aliran kepercayaan, aliran agama Bahaula itu tidak mau masuk menjadi agama Islam. Walaupun dirayu-rayu, mereka tetap menjadi Sunda Wiwitan. Mereka hidupnya damai sekali di Baduy sana. Kenapa MUI, PGI kok diam saja? Ya memang mereka itu diam saja. Kita tidak bisa memaksa mereka ngomong kasih pendapat, ceritakan apa begitu. Saudara kanal Anak Bangsa juga bertanya masalah ini, kenapa channel-channel Kristen gaduh. Saya nggak suka jadi gaduh seperti itu, sudah nggak ribut, sehingga saya tidak seperti apa. Kalau orang itu sudah keluar dari perjanjian dengan saya tidak bisa melanjutkan untuk ngomong dengan orang itu. Misalnya channel-channel itu sudah sepakat dengan saya begini, dia melakukan di luar daripada yang kesepakatan dengan saya. Itu namanya pengkhianat. Nah, sudah biasa orang Kristen kalau ribut itu. Tetapi walaupun itu biasa, ya jangan dijadikan budaya keributan melulu antar orang Kristen satu, denominasi satu, yang lain, aliran satu dengan aliran yang lain, itu ribut saja. Lihat itu, saudara-saudara kita yang terganggu akal pikirannya, yang sedang sakit jiwa itu, mari kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini Indonesia ini adalah lapangan, ladang yang menguning untuk memberitakan Injil. Mestinya begitu maksud saya. Tapi mereka tidak paham.
Yang satu bangga euforia sendiri. Wah, saya bisa membagi makan kepada orang fakir miskin. Oh, Jawa Barat 1.000, Jawa Timur 1.000, Lampung 1.000, Bali 1.000. Kita sudah menyebarkan uangnya segini. Tuhan Yesus bilang, ya, bukan bagi makan itu, bagi firman-Nya itu yang penting. Supaya dia terima Yesus Kristus. Yesus bilang, orang miskin selalu ada di tengah-tengah kamu. Tetapi memuliakan nama Yesus. Seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Dia menyapu dan mengurapi kaki Yesus dengan narwastu yang mahal. Itu lebih penting dari apapun yang kamu bagi, makan, minum ini. Mereka tetap tiap hari akan tetap makan, minum. Apalagi dikasih gratis, mereka senang. Bukan begitu penginjilan. Menginjil itu adalah menyadarkan orang. Supaya dari kemiskinan, dia beroleh hidup. Membebaskan diri dari kemiskinannya itu sendiri. Kalau sekedar ini ribut masalah itu, saudara-saudara. Terima kasih ya untuk anak bangsa. Itu saja yang perlu saya tanggapi. Kemudian OT itu apa? Shalom Abi. Oke, Shalom shalom. Abi. Salam. Shalom Abi. Jadi saya senang sekali bisa bicara, bertemu dan berdiskusi, berbicara dengan Abi ya. Ya. Karena saya termasuk pengagum Abi sih. Ya. Mungkin saran untuk program Abi. Abi kan banyak membaptis orang tuh. Bagaimana kalau dalam program Abi bawa mereka ke studio Abi dan berbagi cerita pengalaman hidup bersama Kristus. Ya. Itu saran saja Abi, sehingga kita semua diberkati. Mungkin itu Abi, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Ya, nanti saya akan banyak sekali kalau di Jakarta orang-orang yang saya baptis. Nanti saran Bapak akan saya perhatikan. Ya, sekali seminggu nanti saya akan bawa orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah terima Yesus. Bahkan yang di rumah saya ini banyak juga yang kalau diajak untuk ini pasti mereka nanti banyak. Memang ada channel-channel yang menayangkan orang-orang yang baru bertobat lalu disuruh kesaksian. Saya sebenarnya sumbernya itu orang-orang yang begitu itu dari saya. Itu. Oke, terima kasih untuk Saudara Ote supaya boleh saya nanti wawancarain agar memberkati orang-orang Kristen di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Ada lagi yang masuk? JDP sahabatmu. Shalom Abi. Shalom. Selamat atas kelahiran cucunya. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa. Udah jarang Abi sekarang ngomong haleluya. Kangen juga Abi ngomong kayak gitu. Iya. Itu kata-kata password untuk membuka langit di sana. Haleluya. Langsung langit terbuka. Iya. Haleluya, makin keren aja Abi. Iya. Abi, saya mau bertanya ini Abi Ya. satu pertanyaan saja. Nah, ini kan undang-undang penistaan agama, tidak boleh kita menista agama gitu ya Abi ya. Ya. Terkena undang. Nah, kalau orang yang nggak beragama bagaimana Abi? Apa boleh dinista begitu? Itu aja Abi pertanyaan saya. Ya, sebenarnya pertanyaan Pak JDP ini ya sudah tahu jawabannya. Ya, pura-pura tidak tahu, ya kura-kura dalam perahu gitu. Oke.
Jadi undang-undang penistaan agama ini sebuah undang-undang yang rancu diberlakukan di bangsa kita karena satu, selalu yang ditangkap itu selama ini adalah minoritas, yaitu orang-orang yang menyinggung, yang membicarakan agama mayoritas. Sehingga selalu yang minoritas ini dilaporkan, kemudian ditangkap dan dipenjara. Ini sudah puluhan, ratusan orang yang dipenjara. Tetapi mayoritas yang ditangkap karena undang-undang penistaan agama ini belum ada. Siapa yang ditangkap karena penistaan agama? Nggak ada. Baru Yahya Waloni. Itu. Yahya Waloni ini kena batunya, kena sialnya karena KC ditangkap. Lalu Yahya Waloni juga ikut ditangkap. Supaya jangan si KC saja yang ditangkap. Yang mayoritas juga harus kena. Nah, inilah satu-satunya mayoritas yang ditangkap karena undang-undang penistaan agama ini. Sedangkan Muhammad KC itu ditangkap, itu karena membuat konten di YouTube dia untuk menjawab setiap omongan dan ceramahnya Abdus Somad yang mengatakan bahwa di salib ada jin kafir. Ngomonglah si KC ini di dalam YouTube-nya. Tetapi kalau jujur, seluruh YouTube MKC itu tidak akan ada penistaan agama di dalamnya karena dia selalu salam waras, salam sadar gitu. Mari kita membangun Indonesia, mari kita Pancasila, mari. Dia ini bagus untuk membangun Indonesia yang jaya di masa yang akan datang. Jadi begitu Pak JDP. Nggak ada sedikit pun, tetapi di dalam BAP-nya itu videonya dipotong-potong. Lalu ditanyakan begini. Ini nggak adil di dalam menegakkan hukum terhadap si penistaan agama ini. Dan itu kan hanya sebuah laporan-laporan saja. Gitu. Tapi karena yang melaporkan si KC ini adalah orang penting dan orang besar, maka polisi Bareskrim itu takut, langsung bergerak. Sedangkan Abdus Somad sudah dilaporkan berkali-kali, tetapi tidak ada satu tindakan pun dari polisi untuk menangkapnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beragama? Apakah dia juga akan ditangkap atau tidak? Ya, di Indonesia ini, misalnya orang-orang di pedalaman itu yang nggak ada agamanya, ya itu dibuat agamanya, dipaksa biasanya. Lu mau agama apa gitu? Kalau orang di Baduy sana, di Baduy dalam, mereka rata-rata dikasih agama Islam. Baduy di luar juga dikasih agama Islam. Gitu. Padahal mereka nggak mau agama Islam, nggak pernah sholat. Bacaan sholat aja enggak, mandi junub ada yang nggak tahu bagaimana mandi junub, mandi setelah senggama itu nggak tahu. Itu. Ya, kalau mau maju rakyat Indonesia ini dan mau lepas agama dari negara itu, kolom agama di dalam KTP itu harus dihapuskan. Buang itu, nggak penting itu. Kolom agama di dalam KTP itu. Buang itu. Karena itu dijadikan alat oleh mayoritas ketika kita punya KTP ini, punya KTP dan agama kita itu kalau di Betawi ini, kalau agama apa? Agama Islam gitu. Ada agamanya Islam begitu. Itu kalau agamanya Kristen, orang yang punya kontrakan di Jakarta ini nggak mau menerima orang Kristen. Kalau kontrakan-kontrakan yang murah itu, kalau agamanya Kristen nggak akan diterima.
Dan itulah yang terjadi, penghinaan atas bangsa kita ini, atas kehidupan di Indonesia ini. Maka kolom agama ini harus dihapuskan dari KTP kita. Itu baru gagah Indonesia di depan, masa depan itu. Karena sudah nggak ribut lagi masalah agama gitu. Oke, Saudara JDP, walaupun satu pertanyaan, tapi ya penting untuk saya jelaskan di kesempatan ini. Ada lagi Ibnu. Silakan Ibnu Martin Luther. Ade Lahagu. Nggak ada suaranya? Ade Lahagu channel. Oke, silakan. Nggak ada bunyinya? Sudah diterima belum? Halo, Lahagu. Bonar Siregar. Salam Abi, salam. Kedengaran Abi? Ya. Ini suka terlempar apanya keluar masuk. Nah, ini ya selamat malam ya, sehat ya Abi ya. Nah, ini kita prihatin ini Pak, sebenarnya kejadian ini. Memang apa yang dibilang Bapak itu, nah memang disitulah kelemahan bangsa ini. Tidak menerapkan undang-undang yang sudah dibuat oleh bangsa ini sendiri. Artinya terjadi ketidakadilan. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Khususnya yang kita minoritas ini. Nah, tapi puji Tuhan lah, ini selalu udah kita perjuangkan, bahkan tadi yang saya lihat itu juga memperjuangkan bagaimana toleransi di negara ini sudah mati, bagaimana radikalisme juga supaya tidak terjadi lagi. Puji Tuhan lah, banyak yang terlibat, banyak yang ikut ambil bagian tanpa dikomando sebenarnya karena keprihatinannya. Tapi ya seperti tadi Abi bilang, kita pun kaget Abi mengenai tentang Pak KC ini. Perlakuan yang dilakukan kepada Pak KC, walaupun tadi Yahya Loni sudah ditahan juga jauh berbeda. KC begitu masuk digebukin, bahkan dikasih maaf tai. Sedangkan Yahya Loni begitu masuk besoknya kembali udah berobat. Nah, yang keprihatinan kita juga Pak Abi, yaitu karena kasus KC ini memang sudah menjadi bagian kasus saya juga, bahkan kasus teman-teman, khususnya Kristen-Kristen yang peduli. Nah, kenapa sampai hari ini memang tidak bisa dibawa ke rumah sakit itu? Kedua, seperti Abi tadi bilang itu, bahkan orang-orang yang menganiaya Abi seperti Marwan itu EP itu bisa bebas. Nah, itu apa nggak boleh diusulkan lagi oleh pengacaranya itu Pak Komarudin? Maunya lebih tegas, ini bukan mengapa ya, ini kita masukkan keprihatinan kitanya ini, maksudnya maunya pengacara itu lebih tegas lagi, memaksa kembali, meminta kembali supaya mereka-mereka yang terlibat itu ya harus ditahan nanti. Nah itu Abi. Tapi juga saya prihatin Abi. Ini apa ya, keterbukaan saya, keprihatinan saya. Memang tidak ada orang yang sempurna Abi. Kadang kita berbuat menurut kita baik, menurut orang nggak baik. Bahkan ada kesalahpahaman, kesalahkomunikasian, sehingga tidak terjadi sesuatu yang membuat jadi nggak enak. Saya lihat itu terjadi ini ya. Tadinya kita kompak, tapi puji Tuhan lah, memang walaupun agak pecah kita ini,
bukan berarti KC ditinggalkan, enggak. Cuman baiknya apa enggak bisa kita rajut lagi Abi juga selaku tim yang memegang KC ini, ya mohonlah, nggak apa-apa lah Lego Abi kan udah lebih dewasa, udah lebih apa, nggak apa-apa dilepas aja pengampunan sama kawan-kawan yang mungkin ada membuat nggak enak, mana tahu juga Abi juga ada kehilapan kan gitu. Begitu juga kawan-kawan, saya minta juga, saya memang bukan YouTuber, saya nggak punya channel, makanya saya coba memasuki channel-channel orang, minimal mengasihi bagaimana pemahaman-pemahaman supaya jangan ada ribut, ada kayak Rudy Yohanes menambah gaduh-gaduh, ada sesama kita YouTuber Kristen, terlebih juga yang menjadi modal buat orang-orang di luar kita kayak grup-grup Muslim itu. Saya sengaja masuk itu Pak ke sana supaya ngasih pemahaman supaya mereka itu jangan terlalu banyak menghujat, menambah perpecahan. Tapi lagi-lagi hanya upaya yang bisa. Ini keprihatinan saya. Terus di grup kita tadinya kita kompak, Abi sama semualah termasuk kawan kita Pak Paul Jang, jadi belakangan kok jadi apa gitu ya. Padahal kita sebenarnya tetapnya fokus Abi, satunya tujuan kita gitu. Cuman mungkin ada salah-salah langkah, ada salah pemahaman komunikasi. Jadi maksud saya tolonglah kita bangun lagi. Biar ke depan ini perjuangan kita lebih besar, bukan hanya Pak KC. Bagaimana tadi undang-undang penistaan ini dihapus. Kalau saya pikir kalau nggak dihapus pun nggak apa-apa, tapi berlakukan samalah. Makanya saya tidak suka Abi kalau dibilang minoritas mayoritas. Saya di channel-channel Muslim, jadi saya dimusuhi Pak. Ditarget juga ini menyusul KC ini katanya nggak apa-apa. Saya nggak takut karena saya bilang mereka itu munafik. Semua kemunafikannya saya ceritain. Itu Abi. Jadi maksud saya tolonglah kita Abi. Kita prihatin ini Pak. Saya yang nggak bisanya ada di Jakarta. Saya udah bilang itu di channel-channel. Kalau nggak saya pun main sendiri Pak Abi. Iya betul. Tadi istri saya ke sana saya suruh. Kebetulan istri saya ke Jakarta. Saya suruh sama anak saya. Kalian hadir di sana. Nah, mereka hadir. Tadi di Tugu apa itu sama di Bareskrim sama di apa memang ikut-ikut aja lah nggak apa-apa minimal disemangati kawan-kawan saya juga yang Jakarta tolong ikuti ya. Saya coba ke channel-channel Hendro sama Kanuru sama apa saya kasih tahu ada tanggal 21 nanti tolonglah yang di Jakarta kawani. Tapi puji Tuhan udah berjalan lancar setidaknya positif saya dengar tadi positif Abi. Jadi biarlah ini untuk kebaikan semua. Ya mohonlah gimana Abi ya, kita sama-sama mau baik ke depan dan kita jangan malu. Biarlah kalau saya lihat ini, biarlah ini menjadi memurnikan kita-kita termasuk Abi, hamba Tuhan yang udah banyak juga membawa jiwa-jiwa. Saya berterima kasih. Saya Kristen dari kecil, Abi dari Muslim jadi Kristen dan memang lebih gampang, lebih enak membawa jiwa-jiwa. Bagian Abi keberuntungan bagi saya, jujurlah Abi, karena visi saya juga begitu. Kadang saya nggak bisa ikut boleh mencari jiwa ya biarlah kawan-kawan yang mampu, yang lebih mudah membawa. Saya bersyukur. Itu Abi, itu beban kita ya. Ya. Wah luar biasa Bapak Bonar Siregar ini. Saya kira Bonar Siregar itu orang Islam gitu, karena Siregar itu banyak Muslim Pak itu. Enggak, terima kasih ini untuk saya. Ya, ini saya. Banyak. Oh, haleluya. Iya. Ya, saya. Ya, memang banyak sekali channel-channel ini nggak memahami perjuangan saya, nggak memahami kenapa saya harus memegang dan masuk dalam urusan KC. Mereka itu hanya gaduh-gaduh saja, nuduh ini, nuduh ini. Wah, kasihan sekali Kristen ini sudah minoritas, tapi kok nggak ada saling membela, saling membantu itu, nggak ada. Nggak ada persahabatannya. Jadi mau menampilkan dirinya, channel ini maunya gagah sendiri, channel ini mau gagah sendiri. Rudy Yohanes itu maunya gagah sendiri.
Kemarin Iya, iya. setelah kena saya strike, baru dia nggak berani ngomongin saya lagi. Sekali lagi kalau dia ngomongin saya, itu bisa down itu channelnya Iya, itu. iya. Dia orang kayak begini apa gunanya itu? Dia ngomongin, saya lakuin apa, dia komentar. Saya baptis Iya. orang, dia komentar. Diejekin, nggak ada yang benar. Orang itu di mata Rudi Yohanes ini. Saya kasihan dia itu. Dia itu makannya apa begitu loh. Iya. Kok sampai Jahat itu. mentalnya seperti itu. Semua pendeta Iya. dikritik, semua hamba Tuhan diejek. Nggak ada yang Iya. benar di hadapan Rudi Yohanes. Jadi dia ngomong apa yang tidak bisa dia lakukan. Dia ngomong apa yang tidak dilakukan. Tetapi sepertinya dia itu tahu semua dan melakukan semuanya. Ini Iya, aneh. benar. Iya. Wah, ini salah satu contoh. Ada lagi yang lainnya ngomongnya begini, ampun deh, gitu. Tapi saya tidak berani untuk komentar orang kayak begitu. Saya lepaskan karena belum tentu saya juga benar, belum tentu dia juga benar. Saya serahkan kepada Tuhan. Itu lebih enak bagi saya dan lebih sehat jiwa roh tubuh saya di hadapan Tuhan. Jadi terima kasih banyak ya untuk Pak Bonar yang sudah memberikan. Itulah Abi. Itulah memang Abi beban saya. Memang nggak perlu maunya Abi yang mengcounter itu ya. Sampai saya berusaha itu. Terakhir saya bisa ngomong lah sama Rudi 2 hari yang lalu. Nah, intinya dia dari awal udah banyak ngoceh-ngoceh, menjelek-jelekkan kita termasuk Abi juga di rahasia-rahasia dijelekkan semua lah. Jadi akhirnya masuklah saya. Saya bilang, Pak Rudi, dulu saya simpatik melihat kau, tapi jujur belakangan ini enggak. Anda bukan pernah lagi. Minimal kalau ada hal-hal yang kurang cocok bagimu, kau nggak usah semakin kau perbesar. Kau hamba Tuhan, kau debater, kau bilang, ya saya jadi nggak senang, bilang, oh kalau kau nggak senang udah langsung di skipnya saya dibuang gitu. Akhirnya alasannya, oke benar ya, nggak apa-apa, saya udah mau ini ada urusan apa katanya. Anda pun udah nggak senang lihat saya katanya. Saya lihat jahat itu, jahat Pak. Saya nggak suka yang gitu. Iya, saya nggak suka. Termasuk ya kita ini udah saya bilang kan, biarlah kejadian ini khususnya kita Kristen ini kan membuat lebih baik. Makanya saya paksa itu, saya masuk ke apa-apanya channel-channelnya Muslim, saya masuk itu Juma, Julius, Awan, semualah Aditya. Saya hanya untuk meng-counter ocehan mereka. Saya bilang saya sebagai anak bangsa. Saya itu, jadi sampai mereka gak suka lah, mungkin bisa sama Abi nanti apa-apa orang itu sampai dia ini kayaknya mau baik, biar ini. Terima kasih Pak Bonar. Saran yang bagus sekali. Yang penting kita ini bersatu di dalam masalah kekristenan ini, karena tugas kita ini besar dan banyak sekali. Iya. Terima kasih. Saya tahu Abi. Ya, Tuhan berkati. Amin. Salam. Masih ada lagi Pak Iwan. Halo Din. Halo. Apa kabar Din? Kabar baik. Ini bahasa apa Bang? Ya, ini siapa? Pak Iwan. Iwan. Iwan tetangga abang, masa abang nggak kenal? Wah, lupa. Ini bahasa apa ini Bang? Tadi kenapa nggak tahu tadi pembahasannya? Baru apa? Ini kan baru masuk Bang. Ya baru masuk soalnya. Oke, mau nanya apa atau ikut rembuk apa? Tadi saya bicara tentang MKC dan juga. Oke. Ini kalau nggak salah bahas MKC tadi ya? Iya. Biarlah Bang, kalau sudah MKC itu kan kalau sudah salah ya salah gitu kan. Iya, salahnya bagaimana?
maksudnya kalau sudah apa ya, sudah ditangani pemerintah, ya kita jangan ikut-ikut lagi gitu kan. Artinya yang berlalu biarlah berlalu gitu. Ya, nggak Ngapain bisa. kita sampai apa ya, sampai segitunya gitu. Ngurusin yang sudah ditangani oleh pemerintah, serahkan aja ke pemerintah kan gitu. Diibaratkan gini Bang, diibaratkan Muslim juga kehilangan yang ulama yang bernama Yahya Walone. Dan kita nggak ada Bang ribut-ribut protes gitu kan, apalagi sampai sumbangan nggak ada. Kami nyantai-nyantai aja gitu kan. Oh begitu. Ya terserah Ya. Pak Iwan. Baguslah menurut Pak Iwan. Ya menurut Pak Udin gimana itu? Ya saya harus membela orang yang ditindas kayak begitu, dihina. Begitu ya. Oke. Iya. Harus dibela orang yang dihina oleh negara pun, oleh siapapun harus dibela Pak. Makanya ada pembela hukum itu fungsinya pembela hukum. Jadi jangan itulah, ada Bang. orang yang dianiaya padahal dia tidak bersalah. Jadi menurut saya gini Pak Udin, kalau membahas agama orang itu janganlah monolog supaya tidak, kan bahaya itu kan. Oh Kalau bahaya. monolog, Dengar Pak Iwan, Iya. ayat-ayat Al-Quran itu Pak Iwan, itu banyak menghina kekristenan, menghina Yahudi, menghina non-Islam. Kalau begitu usul Pak Iwan itu saya setuju, tetapi hapus dulu ayat-ayat Al-Quran yang menghina Kristen itu kan- dan Islam, yang menghina Kristen dan Yahudi dan non-Islam. Saya setuju itu, nggak usah bicara agama orang lain. Termasuk Abdul Somad, Irene Handono, Felix Yau, nggak usah singgung-singgung Kristen. Kita ajarin orang Islam, majelis ulama ajarin orang-orang Islam yang nggak bisa baca sholat. Orang Kristen ajarin orang-orang Kristen yang nggak mau ke gereja. Oke, saya setuju itu. Tapi hapus dulu ayat Al-Quran yang menghina kekristenan. Gitu. Bagaimana? Setuju? ya nggak bisa gitu. Kalau gitu Anda sama aja mempermasalahkan orang yang Tuhan yang membuat Al-Quran. Kalau gitu tentu aja para malaikat dan Tuhan. Lah iya, Bisa kalau nggak, begitu ya Bapak usul kepada Allah dan malaikatnya supaya menghapus ayat-ayat itu. Kenapa menyinggung Kristen dan Yahudi semaunya? Bahkan boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Ayatnya banyak Pak Iwan. Saya setuju dengan Pak Iwan. Iya makanya gini Bang, kalau Anda nggak mau disinggung Al-Quran, jangan jadi Kristen. Masuklah ke Islam. Anda nggak Bapak berpikirnya beda lagi, aneh lagi. Saya sudah setuju dengan Bapak. Sekarang Bapak nggak setuju lagi dengan saya. Ini maksud Bapak ini, Pak Iwan ini apa maksudnya? Ada 300 ayat-ayat Al-Quran Pak Iwan, ada 300 ayat-ayat Al-Quran, sudah buktikan semuanya, saya sudah catat semuanya. Itu ayat-ayatnya menghina Yahudi dan Kristen dan non-Muslim, bahkan boleh membunuhnya, boleh bakar gerejanya. Bapak itu harus tahu, Pak Iwan ini nggak tahu apa yang Bapak omongkan, jadinya begitu. Mau masuk ke sini, Bapak nggak tahu masalah, gitu loh. Begini Bang, misalkan Anda nggak mau dibilang kafir, ya jangan jadi kafir lah. Jadi aja Muslim gitu. Saudara ini ngomong kafir, kafir. Apa gunanya dakwah kalau membiarkan orang tetap kafir, Pak? Itu. Artinya Anda itu memang senang disebut kafir gitu Bang. Lah ya nggak apa-apa saya disebut kafir, tetapi saudara jangan emosi. Orang saya boleh dibunuh sama Al-Quran, sama orang Islam boleh dibunuh. Hadis Nabi bilang begini, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang keluar dari agamanya, bunuh. Memang Pak Iwan boleh bunuh saya, Saifuddin Ibrahim sekarang, saudara boleh bunuh saya. Emang kenapa? Sekelas Herodes aja, itu nggak pernah itu protes sama Tuhan. Lalu
Anda yang baru kemarin, baru berapa tahun gitu kan hidup di dunia ini, yang udah Pak Iwan ini Bidul nggak tahu Al-Quran. masalah, nggak mengerti agamanya Islamnya sendiri, nggak tahu. Pak Iwan itu nggak ngerti Islam begitu. Udah, nggak usah banyak ngomong kalau begitu. Masih ada lagi? Oke. Pak Riz. Halo. Boleh masuk. Pak Cornelius. Halo Abi, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari Sintang Abi. Ya. Oke. Ini Abi. Masih ingat? Lupa, Pak Cornelius. Di Betel. Iya, DKI ya. Betel Sintang. Oh, ya, ya. Ya, ini tadi kebetulan saya lihat channel Abi, ada dikasih ruang untuk masuk gitu di rumah Abi. Makasih Pak Abi ya. Oke, nih saya mendukung apa yang Bapak lakukan selama ini terkait Muhammad Aceh. Ya. Nah, belum memang hal ini baru ya terjadi, karena memang penghinaan agama ini termasuk Abi juga pernah kan, tapi baru sekali ini Muhammad Aceh memang viral ya, karena dia viral. Nah, saya melihat ada banyak memang channel-channel Kristen yang awalnya mencari keuntungan kayaknya dari kasus ini, jadi sering bicara tentang kasus ini, tapi tindakan nyatanya tuh masih amburadul kemarin tuh yang awal-awal. Jadi ketika Abi masuk mengurusnya, barulah kelihatan bahwa aturan perundang-undangan itu dilakukan dengan baik. Jadi tidak ada unsur-unsur yang yang mengambil keuntungan sesuai dengan yang Abi pernah sampaikan juga di gereja kami kan. Abi kan pelayanan dengan murni, dengan tulus untuk kemudian kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, itu kami melihat luar biasa Abi. Selamat ya untuk membela MKC dari masalah-masalah yang dihadapi tentang penghinaan agama. Saya support Abi. Ya. Ya, terima kasih Pak Cornelius, terima kasih banyak untuk spirit dan semangat untuk saya. Memang sudah baik waktunya bagi saya untuk bagaimanapun membela orang-orang yang tertindas, apalagi mereka dianggap penista agama. Ada lagi, silakan. Oh, tadi sudah beliau. Hamba Tuhan, silakan. Halo Abi, salam. Oh, ini teroris ini ya. Gimana Abi kabarnya, Abi Sapudin? Kalau kamu omonganmu nggak berguna, nggak usah keluarkan omongan gitu. Ya. Halo Bi, gimana kabarnya Abi Sapudin Ibrahim? Ya, udah lama kabar kita baik. nggak ada Mas Kabar Lomha. baik. Baru Hashem, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam Abi. Ya, Allahu Saya mau bertanya, Abi. Rabbil Saya mau bertanya. Barak alayya. Apa Bu Abi? Ya. Mau Saya mau ngomong apa, bertanya. Saudara Nandar? Saya mau bertanya ya. Kenapa Abi itu berspekulasi, menduga ya, yang saya lihat di video tadi siang kalau tidak salah, bahwa ada dugaan, ini pernyataan Abi ya, Sapudin Ibrahim, ada dugaan bahwa penyidik menyuap jaksa. Ini bisa dikenakan pidana lah Abi, jangan kemudian Abi berbicara tanpa
dipikir dulu apakah pembicaraan, apakah perkataan Bapak Saifuddin Ibrahim ini kemudian akan menjadi senjata makan tuan bagi Bapak Saifuddin Ibrahim sendiri. Bukti permulaan apa sehingga Bapak Saifuddin Ibrahim bisa saja itu diduga. Kenapa? Karena tinggal seminggu lagi P21-nya. Ya, P21-nya tinggal seminggu lagi. Berkasnya dikembalikan, ada P19. Yang ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, P19 itu ada karena ada ketidaklengkapan berkasnya. Makanya berkasnya dikembalikan kan. Nah, yang mau saya tanyakan bukti permulaan apa sehingga Abi Saifuddin Ibrahim, Bapak Saifuddin saudara Ibrahim bukan penyidik, bukan siapa, nggak usah saya jawab omongan saudara. Jadi saudara nggak ada gunanya bertanya seperti itu karena tidak ada hak Anda bertanya seperti itu. Dan saya tidak perlu menjawabnya. Justru karena tidak ada hak dan wewenang nama Anda Nandar, tetapi yang muncul hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa hamba hantu? Hamba Tuhan, Abi. Emang saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu dalam bahasa Arabnya Abdullah. Dalam bahasa Ibrani hamba Tuhan itu, tetapi si hamba Tuhan ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam bahasa Arabnya adalah Abdullah. Ya kan? Tetapi si Abdullah tidak perlu nanya-nanya itu, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena saudara itu tukang kompor. Saudara itu kompor. Jadi tolong perbaiki kompor itu di Cawang. Itu ada tukang kompor itu. Anda tukang kompor, bagusnya begitu. Jadi nggak level kalau nanya dengan saya ngomong ini ngomong itu. Bukan itu, Abi. Jujur, sekarang Abi, ya, ini masalah Muhammad Kace dulu. Apa urusannya dengan kamu? Kamu kan urusannya itu Yahya Waloni. Gitu. Itu baru benar kamu urusannya. Coba ngomong urusan Yahya Waloni, jangan urusan KC dengan saya. Kamu tidak berkompeten. Abi Saifuddin Ibrahim justru itu, saya kan sebagai praktisi hukum juga, boleh kiranya memberikan saran dan praktisi hukum model omongan kamu yang nggak ada gunanya itu, nggak ada pentingnya di dalam kehidupan saya, nggak ada perlunya kamu ikut ngomong, Nandar. Haleluya. Mau masuk apa lagi kamu Nandar? Sudah cukup? Ada lagi Pak Doni? Silakan masuk. Halo? Nandar mau ngomong apa lagi kamu? Mau masukin lagi kamu Nandar? Aduh, Nandar, Ustadz Nandar. Saya, Pak Abi Saifuddin Ibrahim, saya memanggil. Halo Abi. Oke. Nah, Abi Saifuddin Ibrahim ini kadang suka berhalusinasi. Contoh, bisa berbahasa monyet, nyatanya tidak bisa. Kemudian, ingat Abi Saifuddin Ibrahim, video Abi Saifuddin Ibrahim yang kemudian bilang, udah kasih aja 200 itu polisi, itu sudah tersebar Abi. Jadi Abi itu jangan main-main masalah suap menyuap. Nggak apa-apa, saya nggak nyuap kok, saya kasih 200 gitu. Ya itu apakah saya tuh kemudian nyogok, saya mau ngasih. Saya itu di mana-mana ngasih duit, tebar duit. Tahu nggak? Kalau kamu datang ke sini saya kasih duit. Mulutmu saya kasih duit juga. Nandar. Orang saya ini nggak pernah korupsi. Selama hidup saya nggak pernah nipu, nggak pernah bohong. Oke, Doni.
Apalagi sudah nggak ada lagi? Theo Arif Prayogo. Halo. Halo. Pak masuk PH Siaan, Mupaka Siombing itu ada orangnya, wajahnya. Oh sudah. Izin, Siaan. salam. Oke, salam salam. Abi. Ya. Baru bisa masuk di channel Abi ini, puji Tuhan. Oke. Aduh, senang sekali bisa ngomong langsung dengan Abi. Ya. Ya, selamat berjuang untuk semua apa yang telah diupayakan Abi. Ya. Kami berdoa semua untuk Abi. Beban yang dialami Abi jangan dihiraukan lagi dari yang lain-lain itu Abi. Ya. Kami jemaat yang dari lahir Kristen, tapi sungguh setelah mendengar Abi menyampaikan beberapa hal, terutama didikan-didikan dari Abi, jadi terbuka pikiran dan pengajaran Abi, banyak hal dari buku-buku Abi, banyak saya baca ini Abi. Ya. Nah, terima kasih Abi, saya udah bisa masuk malam ini. Wah, terima kasih Pak Siaan. Horas. Terima Horas, kasih Bapak. doa, semangat dan spirit yang diberikan kepada saya. Semua saudara-saudara kita dalam iman sudah menolong dan mendoakan saya. Bahkan sejak saya masuk Kristen ini banyak didoakan oleh saudara-saudara Kristen ya. Terima kasih banyak ya. Bahkan mendukung secara dana, moral, mental saya banyak ditolong oleh saudara-saudara saya yang seiman selama ini. Amin. Iya Pak. Ya, hanya itu aja Abi yang saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Siaan. Tetap berjuang terutama membela Pak MKC. Ya, amin. Jeripaya Abi tidak sia-sia Abi. Iya Pak, terima kasih. Saya terharu semuanya atas dukungan ini. Inilah saya ini di Kalimantan. Tinggal di Kalimantan Bapak ya. Ya, Oke, Abi. Ya. Baik Pak Sihaan. Ya. Tuhan berkati. Masih ada lagi? Lawrence Julius Soleman. Silakan Pak Lawrence. Ibu Ane. Salam Ibu Ane. Salam Abi, selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Abi, saya pengagum Abi dari dulu, cuman kali ini baru bisa hadir di channelnya Abi. Iya. Ya, pertama-tama Bi, saya mengucap syukur, terima kasih ada hamba Tuhan seperti Abi yang memang sangat luar biasa untuk mendukung Pak Kace. Ya. Abi di mata saya seorang hamba yang pemberani, yang tidak pernah takut menghadapi apapun karena Abi tahu Tuhan bersama Abi. Terima kasih, semoga banyak hamba-hamba Tuhan yang akan seperti Abi bisa membela kita, Bi, membela hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran Tuhan. Terus yang kedua, Abi gimana ya mau ngomongnya? Saya sangat banggalah dengan Abi. Teruskan Bi, jadi bempers kita lah ya Bi, untuk mewakili suara kita. Karena kita ini terus terang nggak ngerti apa-apa Bi, tidak mampu untuk membela seperti Pak Kace, yang bukan hanya Pak Kace aja, sebenarnya Pak Kace itu yang nampak, tetapi banyak yang lain yang mengalami sebenarnya walaupun tidak secara langsung atau kelihatan, tetapi biarlah
hamba-hamba yang lain bisa seperti Abi. Memang keberanian itu tidak semuanya dimiliki seperti Abi, tapi pada malam hari ini saya ikuti semua yang Abi lakukan. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Abi diberikan hikmat marifat yang dari Tuhan, Abi diberikan kekuatan, Abi dilindungi, Abi diberikan kemampuan untuk tetap mendukung hamba-hamba yang seperti Pak KC. Tuhan melindungi Abi, Tuhan melindungi keluarga Abi, Abi diberikan kesehatan, kekuatan. Untuk Nandar, Bi, Amin. Tuhan tadi Abi udah menjawab, memang dia tidak ada kepentingan, Bi, untuk apa dia mau tanya-tanya hal itu gitu. Abi menjawabnya luar biasa, pas sekali, Bi. Kadang-kadang Nandar tuh suka mancing-mancing, Bi. Jadi puji Tuhan Abi tahu itu, dan memang dia tidak ada kepentingan. Untuk Nandar, tolong ya, jangan panjang-panjang, jangan kamu anggap semua orang gampang untuk terpancing dari pertanyaanmu, dari perkataanmu dan sebagainya. Jadi kalau kamu mau menghadapi orang tuh lihat-lihat dulu seperti itu. Mungkin hanya itu, Bi, yang bisa saya sampaikan, Bi. Haleluya. Ya, Terima kasih Bu Ane. Tuhan berkati kamu salam ya. hormat buat Terima kasih. keluarga, Bi. Ya. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya, memang mulutnya Nandar itu perlu dikasih toa. Karena judul malam hari ini adalah toa, ya kita pasang mulutnya Nandar itu dengan toa. Terima kasih untuk semua perhatian saudara-saudara semuanya. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan dan doa saudara itu menjawab seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati.